Oke, sahabat trial dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi tips cara merawat semaian benih padi agar pertumbuhannya maksimal. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yuk kita tonton sama-sama. Di depan saya ini sudah ada 3 bahan. Yang pertama itu gandasil daun. Yang kedua yaitu insektisida berbahan aktif mitomil. Dan yang ketiga adalah fungisida berbahan aktif mancozeb. Untuk ketiga bahan ini, yang pertama gandasil untuk pertumbuhan, inseknya untuk hama penyakit, funginya untuk jamur patogen pengganggu. Nah, ini di depan saya ini sudah ada satu buah sprayer manual berkapasitas 2 liter. Untuk teman-teman yang punya sprayer elektrik juga bisa menyesuaikan dengan banyaknya semaian yang akan kita aplikasikan ketiga bahan ini. Tujuan dari pemberian ini untuk pertumbuhan dan menekan hama penyakit dan jamur patogen pengganggu. Untuk dosisnya kita kasih 1 sendok untuk inseknya, 1 sendok plastik seperti ini ya. Yang kedua kita berikan nutrisi gandasil 2 sendok plastik ini. Saya berikan dosis ini karena saya waktu penyepraian ini di pagi hari, jadi masih ada embun agar kualitas dari dosis yang kita berikan tetap maksimal walaupun ada embun yang masih di semaian. Yang berikutnya adalah insektisida berbahan aktif mancozeb. Mereknya terserah dulur-dulur apa saja. Saya berikan 1 tutup ini ya. Karena kita tidak pernah tahu ada jamur bawaan dari benih yang akan kita semai ini. Jadi sebenarnya dari awal semai, itu bisa dulur-dulur aplikasikan fungisida ini baik di saat perendaman bibit itu untuk perlakuan benih. Kita berikan air 2 liter ya. Karena ini adalah kapasitas 2 liter, saya berikan 2 liter. Nah, kenapa saya di sini memakai gandasil atau pupuk daun yang spray? Karena kalau kita sistem semai dengan sistem kering seperti ini, jika kita memakai pupuk tabur itu akan panas dan berakibat layu atau semaian benih kita ini akan mengering. Jadi di sini pelakuannya sedikit berbeda dengan yang semai di media konvensional seperti biasa. Untuk lahan semaian saya ini adalah 5 meter kali 120 cm lebarnya ya. Untuk banyaknya bibit benih yang saya pakai adalah 2,5 kg. Ini untuk lahan 1250 meter persegi. Ini sudah cukup. Ini usia benih semaian saya ini 10 hari ya. 10 hari setelah semai. Jadi sebenarnya di usia 12 hari ini sudah siap tanam, dulur-dulur. Tapi berhubung kita terhambat dengan hari raya Idul Fitri, jadi kita tanam nanti di usia 17 sampai 20 hari. Sebenarnya dari segi kualitas itu lebih bagus kita tanam di benih muda. Jadi di antara umur 12 sampai 15 hari sudah pindah tanam.
Ini bisa dulu lihat ya, perkembangannya itu maksimal. Nah, dulu bisa lihat ini memang ada yang sebagian kuning karena di awal kita persemaian kita tutup menggunakan terpal, jadi ada yang masih kuning atau semu kuning. Ini nanti setelah beberapa hari akan kembali normal. Jadi kenapa saya memakai semaian seperti ini? Yang pertama yang jadi pertimbangan saya adalah perawatannya lebih mudah. Kalau di musim tikus atau musim penghujan itu benih kita tidak terganggu, dan dari segi kualitas benih kita bisa menjaga dari sini agar di saat kita pindah tanam kualitas bibit dan perkembangan benih kita yang kita tanam itu bagus. Untuk perawatannya sendiri ini saya dari awal semai sampai siap pindah tanam itu dulu bisa aplikasikan perawatan seperti ini sebanyak 2-3 kali, itu sudah cukup. Nanti kita cek sama-sama ya panjang atau kualitas dari benih saya ini seperti apa. Ini saya akan menyelesaikan dulu proses perawatannya. Untuk dulur-dulur yang biasa semai masih pakai konvensional bisa mencoba untuk semaian seperti ini dan perawatan seperti ini, karena kalau masih memakai sistem konvensional akan ada lahan yang sisa atau lahan yang tidak terolah karena masih ada benih atau masih kita pakai untuk pembenihan atau persemaian kita. Ini untuk lahan dulur-dulur yang punya lahan lebih lebar bisa menyesuaikan ya. Jadi 2 kali bedengan ini bisa cukup untuk 1/4. Sebenarnya ini bisa untuk 5 kilo, cuman saya ingin tanaman semaian saya ini benihnya besar-besar. Jadi nanti saya akan coba untuk tanam 1 lubang 1 tanaman agar anakannya bisa berkualitas semua. Untuk penyiramannya sendiri ini biasanya saya sehari 3 kali, tergantung dari cuaca dan kondisi lahan kita ya. Betul bisa menyesuaikan. Kalau basah ya kita cek kelembabannya itu sendiri. Betul bisa usahakan dalam persemaian pengaplikasiannya ini penyepraiannya merata, jadi tidak ada yang benih lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini akan saya cabut dan ini dulu bisa lihat sendiri ya. Ini di umur saya katakan tadi yaitu di umur 10 hari. Sebenarnya ini sudah siap pindah tanam ya. Berhubung masih kebentur dengan hari raya, jadi kita masih menunggu. Oke, sekian dari kami. Salam satu lumpur, salam petani milenial, salam sukses.